Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Velg 4x4. Nah, hari ini kita mau bandingin antara, kalau kalian udah lihat video kita minggu lalu yang Yokohama G016. Nah, di Mi kali ini kita mau coba bandingin G06 G015 G016 yang minggu lalu. Nah, kita sekarang mau bandingin antara G016 Maxxis 811 sama Kanati Trailhawk gitu ya. Sebenarnya kemarin kita juga mau bandingin sama BFG KU2, cuma udah laku guys, jadi udah habis semua tuh BFG-nya. Jadi satu aja nggak ada, jadi kita mau bandingin aja. Mohon maaf nggak bisa, jadi ya udah kita bikin perbandingannya antara tiga merek ini dulu aja. Kenapa? Salah satunya adalah antara ketiga merek ini harganya tuh mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh gitu. Kalau BFG kan harganya dia beda jauh sendiri itu. Nah, kalau ini kan harganya dia agak mirip. Ya memang sih paling mahal Yokohama, Maxxis di tengah, paling murah dia Kanati Trailhawk gitu ya. Tapi ya semua itu kan ada plus minusnya. Nanti tentu kita akan bantu jabarkan cocok yang mana buat kalian gitu. Kira-kira seperti itu guys. Oke. Nah jadi ini kita pakai semua size yang sama guys ya. Jadi di sini kita pakai 35, 12,5, 17. Jadi itu akan bahasanya mengurangi distorsi, mengurangi subjektivitas daripada suatu ban gitu. Jadi kalau kita pakai size yang sama, jadi bahasanya Apple, kita bandinginnya apple to apple gitu ya, sama-sama size-nya sama-sama AT. Habis itu kalau untuk soal harga ya memang jujur agak beda gitu, tapi bedanya yang nggak terlalu banyak gitu ya. Nah oke, kita kenalin yang di sini kan apa namanya, Yokohama XAT G016 nih. Kalau mau di shoot dari dekat, nah ini corak tapaknya seperti ini, corak sampingnya seperti ini gitu ya. Oke, nah ini udah jelas. Nah, yang kedua adalah dari Maxxis Rush R 811. Gitu. Jadi kelihatan ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Sampingnya, kalau tapaknya kalian udah bisa lihat seperti ini. Oke, yang ketiga adalah Kanati Trailhawk ya. Ini Trailhawk seperti ini bentuknya. Waduh, banyak sarang laba-laba. Maaf guys. Oke, nah itu kalian bisa lihat. Nah, ini seperti ini. Ini sampingnya, tapaknya seperti ini. Oke. Oke, jadi kalau 35, 12,5, 17 kan kita udah lihat nih untuk masalah corak. Oh ya, sorry. Kalian kalau udah lihat nih, kalau kalian perhatikan, tiga merek ini tidak ada tulisan putihnya. Ya. Jadi satu-satunya 3517 AT yang ada tulisan putih yang ada di Indonesia itu cuma di BF Goodrich KO2. Nah, itu dia ada tulisan putih, masih made in USA. Gitu ya. Kalau ini tiga-tiganya nggak ada. Jadi mereka cuman tulisan hitam, tapi tulisan hitamnya nongol. Jadi namanya outer black lip gitu. Jadi tulisan hitam tapi tulisan hitamnya nonjol gitu. Nah, kalau untuk corak, kalau kita lihat secara garis besar ya, sebenarnya kalau menurut gue paling halus ini nih, Maxxis AT 811 ya. Yang kedua ini G016, yang ketiga ini Trailhawk ya. Kalau kita lihat, jadi bahasanya Trailhawk itu adalah corak yang paling kasar dari AT. Makanya kalau gue bilang, kalau kita jualan ban Kanati, MGM maksudnya, kita biasa suka kasih tahu tuh, kalau yang AT ini Trailhawknya kalau kita ngomong ya AT plus lah gitu ya. Karena bahasanya udah di atas AT, jadi udah kayak mau ban MT gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ya setelah kita bahas coraknya, kita akan mulai masuk ke dalam, kita bahas maksud sama speednya guys ya. Oke. Jadi kalau mau kita lihat, Kanati kan kalian sudah tahu, dia tuh brand Amerika, cuma made in-nya Indonesia punya. Nah, ini ada tuh, oh ya ini made-nya, made in Indonesia ya guys ya. Oke, made in-nya Indonesia. Nah, ini speed sama maksudnya, ini speednya di Q. Q itu di 160 km per jam. Kalau maksudnya di sini guys, 1450 kg. Oke, jadi kalau Kanati Trailhawk made in Indonesia, maksud 1450, speednya Q ya. Q itu di 160 km per jam. Coba bener kah? Iya betul. Oke. Yang kedua adalah kita mau lihat dari Maxxis ya. Maxxis itu made in-nya yang Rush R 811 Taiwan. Di mana Taiwannya kah? Ah, ini dia. Made in Taiwan. Coba kebalik. Kelihatan lah ya. Bisa kelihatan walaupun kebalik. Kita lanjut ke Maxload. Oh, maksudnya di 1450 sama ya seperti Kanati. Kalau untuk speednya di sini R. Oh, R lebih tinggi nih. R ini speednya di 170 km per jam.
Oke, jadi kalau untuk Maxxis kita bisa simpulkan maksudnya dia sama seperti Kanati di 1450, tapi speednya dia 170 ya, 10 km lebih tinggi, bedanya sedikit sih. Kalau Yokohama ini masih made in Jepang nih. Mana ayah ini tulisannya ini made in Japan. Speednya Q di 160 sama seperti Kanati, berarti dia kalah dibandingin Maxxis. Maksudnya di 1450 sama nih ya. Oke, nah jadi kita bisa simpulkan kalau tiga merek ini sebenarnya kekuatannya sama. Dalam artian ini max load-nya dia 1450. Kalau untuk speednya yang menang tuh Maxxis. Kenapa? Karena dia speednya di 170 di R ya tadi ya. Ya dia di R, dua ini di Q itu di 160. Jadi kalau speed lebih menang Maxxis ya. Tapi memang kita bisa lihat dari coraknya sih guys. Coraknya ini sih memang lebih rapet ya. Jadi kalau ban AT lebih rapet dia tentu pasti akan lebih silent. Nah kalau lebih silent dia akan cenderung bahasanya speednya dia akan bisa lebih tinggi. Jadi lebih tinggi nyaman dipakai gitu ya. Nah kalau untuk dinding bannya ya. Kalau untuk dinding ban, oke, kalau ini agak sedang nih, masih ikut hitungannya sih tebel nih kalau Kanati nih ya. Oke, ini Kanati. Kalau yang Maxxis, oke, Maxxis juga masih rada lumayan nih, kenceng. Kalau Yokohama ini paling tebel nih. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan guys, kalau untuk dinding ya kekuatan terhadap benturan lebih kuat, paling kuat ini nih Yokohama. Maxxis di tengahnya, paling empuk dia Kanati. Ya, tapi bukan gue bilang bahwa Kanati itu jelek, enggak. Kanati itu juga ininya masih tebel guys. Jadi kalau ininya tebel, kalian nggak usah terlalu takut lah, ada ngebut, hantam lubang, masih resistensi terhadap benturan dia lebih tinggi. Ya, bukan nggak bisa pecah, tapi resistensinya lebih tinggi, otomatis bannya akan lebih kuat. Seperti itu. Jadi ya kalau mungkin kita bisa simpulkan, cocok yang mana nih? Nah, kalau kalian lebih suka yang kalian punya Wrangler atau Land Cruiser yang dipakai untuk harian dalam kota, paling-paling overland, nggak mau pakai terlalu berisik, nah kalian bisa pilih Maxxis atau di Yokohama. Itu ya, karena perbedaan keduanya adalah di masalah harga aja. Max load-nya sama, speednya lebih bagus Maxxis sedikit. Kalau harga mahalan Yokohama sedikit. Jadi kalau kalian termasuk orang-orang tersebut, kalian boleh pakai yang ini gitu ya. Nah, kalau kalian lebih suka yang off-roadnya, ya dia off-road berat juga nggak bisa sih guys. Kalau kalian lebih sering off-road, overland daripada jalan di aspal, lebih sering ke batu-batu, lumpur-lumpur dikit, tanah-tanah merah, saya sih lebih rekomen pakai yang Kanati gitu ya, pakai AT. Maksudnya AT-nya yang Trailhawk, karena seperti yang tadi saya bilang, AT-nya dia Kanati itu kalau kita bilang tuh seperti AT Plus. Jadi AT-nya lebih kasar daripada AT biasa. Cuma memang AT ini tuh dia ada kekurangan. Kalau pakai di aspal memang agak berisik ya. Kalau kita bandingin sama dua ini nih sih silent, udah kelihatan reviewnya udah banyak yang pakai, silent sekali. Kalau ini jujur di Indonesia belum ada yang pakai, tapi untuk kualitasnya, untuk kesenyapannya saya baca di Google, saya tinggal baca di review dari Google ya. Mereka bilang ini juga hitungannya silent gitu ya. Tapi kalau pada bilang saya udah baca-baca dari beberapa web lebih silent yang ini AT811 ya. Tapi kalau kalian lebih pakai yang lebih kasar, jarang di aspal, lebih banyak overland, misalkan dipakai buat kerja gitu ya. Kerjanya kontraktor atau punya lahan sawit atau bayakan ke kebun, boleh mungkin lebih pertimbangkan ini sih guys. Karena kenapa? Ini lebih bagus di lumpur tapi lebih jelek di aspal. Kalau dua ini di aspalnya enak, tapi di lumpur batu-batu masih bisa. Cuma kalau lumpur yang udah terlalu licin, basah gitu ya, udah agak licin tuh, lebih cocok yang ini gitu. Kalau kalian butuh yang lebih kasar lagi, udah harus naiknya ke MT. Kalau kalian MT aja masih berasa kurang kasar, masih butuh lebih kasar lagi, kalian butuh yang ekstrim seperti itu. Jadi memang semuanya ini kita tentu akan sesuaikan dengan kebutuhan. Cocoknya yang mana, tentu kita akan rekomendasikan yang apa gitu loh. Jadi kita nggak asal jualan barang guys. Itu sesuatu yang MGM ban pelek 4x4 tawarkan. Jadi tenang aja, nggak usah takut dibohongin kalau di MGM gitu. Abis sedikit cerita lagi guys. Jadi ini sih curcol nggak penting juga ya. Jadi kemarin tuh ada customer nanya-nanya barang tuh ke kita tuh.
Jadi dia katanya ada beli velg Black Rhino ring 17 ya. Dia beli harga 7 jutaan gitu loh. Nah jadi saya ngomong ke dia 7 jutaan Black Rhino. Ya udah pasti replika sih itu. Gitu loh, nggak mungkin asli gitu loh. Karena kan kita jualan Black Rhino asli ya kita tahu harganya berapa. Dia bilang. Oh dia bilang itu replika. Oh ya sudah. Habis itu kan saya jualan kan Black Rhino yang orisinil kan. Jadi saat saya jualan saya tawarin dia harganya sekitar 20 jutaan. Dia kaget. Kok ini Black Rhino-nya mahal? Jadi dia kira Black Rhino yang asli sama Black Rhino yang dia beli itu sama. Padahal kan saya bilang itu udah replika, gue punya asli. Terus dia tanya lagi, tapi kan yang replika itu made in China. Emang punya lo yang Black Rhino asli made in mana? Oh China juga sih. Ya kalau gitu sama dong ya. Udah dalam hati kita udah ngedumel aja ya ampun. Jadi maksudnya dia ngerasa kalau Black Rhino itu masih made in China, walaupun asli seharusnya harganya sama dengan velg yang merek velg replika Cina itu. Jadi kadang kan kita sebel ya ketemu orang begitu kan lucu gitu. Maksudnya lu beli barang ya lu mesti ngerti gue punya asli gitu ya. Contohnya bahasanya gini lah. Kalau dia bilang semua yang made in China palsu, ya udah kalau gitu suruh dia. Saya sampai WA dia begini. Ya lu aja WA, ya lu kalau nggak komplain lu ke iPhone, lu ke Samsung lu komplain. iPhone made in China, Samsung made in China lah. Berarti replika dong, itu bukan asli dong. Kan aneh gitu loh. Manufacturing sama brand ya jangan disamain gitu loh. Ya kalau apakah semua yang made in China replika? Ya enggak. Kalau yang asli Black Rhino asli gitu. Mau saat jadi kan saya tantangnya gini ya. Lu kalau mau bukti asli, gue bisa buktikan nih asli. Buktinya dari mana? Ya lu mau komplain aja langsung aja ke Black Rhino Wheels. Tanya apakah MGM jualan velg mereka. Bener nggak? Mau cross check ya nggak apa-apa, kita velg Black Rhino-nya ini lu bawa aja ke Black Rhino, nggak usah Black Rhino Amerika lah, Black Rhino yang perwakilan di Indonesia aja lu cek. MGM dealernya bukan. Kalau dealernya, nah ini barang yang gue jual ke dia asli apa enggak, coba suruh tanya. Ngomong begitu akhirnya dia mundur juga sih, dia takut juga kan, karena mungkin apa namanya, permasalahan awalnya itu bukan di brandnya tapi di masalah harganya, karena dia berasa ring 17 dia beli 7 juta, ini kok 20 juta lebih, harganya 3 kali lipat. Ya itu ring 17 sih, ini kemarin dia nanya ring 18 gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan lucu gitu ya. Jadi kalian sebagai pembeli juga tolong lebih pintar gitu loh. Jangan gimana ya sih, lebih pintar tapi jangan sok kepinteran gitu. Kalau yang ini sok kepinteran tuh, makanya dikirain Black Rhino yang made in China semuanya tuh replika gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya tetap aja orangnya sih nggak beli juga sih. Cuma kadang-kadang kita ketemu yang begitu, jadi kita bisa, wah nih orang nih memang bahasanya gimana ya, udah kartu mati gitu, dijelasin masih ngeyel gitu loh. Ya terserah dia sih, haknya dia, duitnya dia, saya juga nggak masalah. Cuma kalau udah ketemu yang begitu udahlah, nggak usah diurusin, mendingan oke aja, udah tinggal aja gitu ya guys ya. Oke, kira-kira sih gitu aja yang gue mau jelasin, nggak panjang-panjang. Kalau memang masih ada pertanyaan, langsung aja kontak ke sales kita aja guys. Komen di YouTube silakan, komen di Instagram silakan, tapi ya slow respon, mohon maaf. Paling cepat WA aja ke sales kita. Kalau memang masih ada keperluan lainnya, intip aja di Instagram kita guys, karena kita post harian kita cukup lengkap ada di situ. Oke, see you next time guys. Bye bye.